Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevan Debusuma, NIM 240401020066, kelas IF 101, Prodi Informatika PJJ 1. Mohon izin Bapak dosen Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UTS pemrograman visual, yaitu membuat project atau program menghitung nilai akhir mahasiswa. Oke, langsung saja. Yang pertama kita akan membuka terlebih dahulu aplikasi dari Visual Studio. Saya menggunakan Visual Studio 2019. Oke, kita buka. Klik dua kali. Selanjutnya kita buka proyek yang telah kita buat, yaitu menghitung nilai mahasiswa. Baik, sudah muncul tampilan formnya. Di sini saya menggunakan beberapa item atau kontrol yang ada pada toolbox, yaitu ada label, lalu ada text box, lalu ada beberapa button, dan juga lalu ada list box. Untuk labelnya sendiri, yang paling atas saya gunakan sebagai judul dari project, yaitu program menghitung nilai mahasiswa. Lalu ada label nama sebagai identitas dari text box nama. Lalu ada label name dan text boxnya. Lalu ada nilai tugas dan text boxnya. Lalu ada nilai UTS dan text boxnya. Lalu nilai UAS dan text boxnya. Lalu ada nilai angka dan nilai huruf beserta text boxnya. Nanti akan memunculkan hasil nilai yang telah diinput dan juga nilai hurufnya. Lalu ada pesan dan text boxnya untuk menampilkan komentar. Lalu ada list box nilai yang akan menampilkan nama mahasiswa beserta nilainya. Lalu juga ada button hitung di sini untuk menghitung nilai-nilai yang kita input. Lalu ada button clear yang berfungsi untuk menghapus inputan yang telah kita ketikkan di dalam program atau di dalam text box. Lalu ada button exit untuk keluar dari from program. Untuk sebelum kita mengoding atau memprogram aplikasi ini, kita terlebih dahulu mengubah nama dari setiap item yang kita gunakan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengingat setiap item yang akan kita gunakan dan juga mempermudah saat kita memprogram nantinya. Seperti contohnya di sini, saya memberi nama text box pertama, yaitu text box untuk nama mahasiswa dengan nama txt nama. Selanjutnya text box untuk name, saya memberikan nama txt name, dan nilai tugas saya memberikan nama txt tugas, dan begitu pula text box lainnya saya menggunakan nama txt terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan nama variabelnya.
Lalu kita coba masuk untuk ke kode programnya. Kita klik button hitungnya 2 kali, lalu akan muncul program yang telah kita buat. Di sini saat kita mengklik button hitung, akan pertama kita membuat sejumlah variabel. Kita mendeklarasikan sejumlah variabel. Yang pertama ada variabel name dengan kode dim name astring. Kita deklarasikan variabelnya sebagai string. Lalu ada nama, tugas dengan tipe datanya double, lalu UTS juga kita buat tipe datanya double, lalu UAS kita buat nilai tipe datanya double, lalu huruf tipe datanya string, angka double, komentar juga kita beri tipe data string, lalu nilai dengan tipe data integer yang nanti akan memunculkan hasil perhitungan. Lalu dari variabel name kita masukkan atau inputkan hasil dari text box name dan juga nama. Lalu ada tugas. Untuk value di sini berfungsi untuk mengonversi string yang kita input pada text box menjadi tipe data numerik yang berguna agar saat perhitungan dapat berjalan. Dan juga UTS, variabel UTS UAS kita buat value juga. Lalu perhitungannya hasil perhitungannya kita masukkan ke dalam variabel nilai dengan rumus sebagai berikut. Untuk tugas persentasenya 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Lalu kita buat dalam bentuk desimal. Lalu dari variabel nilai kita masukkan sebagai angka. Di sini nilai dari variabel angka akan masuk ke dalam text box angka yang kita buat tadi. Lalu untuk list box yang telah kita buat tadi, yang kita beri nama list box nilai, akan memunculkan hasil inputan yang kita berikan, yaitu nama, NIM, dan juga nilai dari mahasiswa. Lalu kita buat pencabangan sebagai acuan nilai huruf yang berpatokan pada nilai angka. Yang pertama, jika nilai kurang dari sama dengan 56, maka akan menghasilkan nilai huruf E dengan komentar nilai Anda sangat kurang. Maaf, Anda gagal. Lalu selanjutnya, jika nilai kurang dari sama dengan 65, maka akan menghasilkan nilai huruf D dengan komentar sebagai berikut. Lalu jika lainnya nilai kurang dari sama dengan 75, maka akan memunculkan nilai huruf C. Lalu jika nilai kurang dari sama dengan 85, maka akan memunculkan nilai B. Lalu jika nilai sama dengan lebih dari 85, maka akan memunculkan nilai huruf A berikut dengan komentarnya. Lalu dari variabel huruf tadi akan dimasukkan ke dalam text box huruf dan juga text box komentar. Kita kembali lagi ke form. Lalu selanjutnya untuk button clear
di sini berfungsi sebagai penghapus inputan-inputan pada textbox yang kita ketikkan sebelumnya untuk memudahkan kita dalam menginputkan data selanjutnya. Lalu kita kembali lagi. Untuk button exit berfungsi untuk meng-close program agar lebih mudah dengan menggunakan Mi Close. Selanjutnya, list box nilai akan memunculkan nilai-nilai dari inputan yang kita berikan, ya, seperti saya sampaikan tadi, yaitu nama, NIM, dan juga nilai dari mahasiswa tersebut. Lalu saya tambahkan sebuah vertical scroll yang nantinya jika nilainya sudah inputan sudah semakin banyak, maka untuk mempermudah kita melihat datanya, kita bisa scroll ke atas atau ke bawah. Oke, selanjutnya saya akan running atau mendemokan program menghitung nilai mahasiswa ini, yaitu dengan menekan F5 atau menekan tombol start. Ya, sudah berjalan. Selanjutnya kita ketikkan nama mahasiswa, contohnya namanya Budi. Lalu kita masukkan NIM-nya. Lalu kita masukkan nilai tugasnya, nilai UTS-nya, lalu nilai UAS-nya. Lalu saat sudah terinput semua, kita tekan button hitung, maka kolom nilai angka dan nilai huruf akan terisi sejumlah perhitungan nilai yang sudah kita rumuskan tadi, lalu nilai hurufnya, dan juga komentar yang sudah kita cantumkan tadi sesuai dengan nilai yang didapat. Lalu dari semua inputan tersebut akan ditampilkan di list box. Kita coba kembali input. Sebelumnya kita coba tekan button clear, maka semua inputan yang sudah kita masukkan tadi akan terhapus dengan sendirinya. Masukkan lagi mahasiswa, lalu NIM-nya, nilainya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Kita tekan kembali button hitung, kita clearkan, kita coba masukkan kembali sampai sekitar 4 atau 5 data. Kan? Nah, di sini data Bambang tidak terlihat karena dari list box hanya mencakup tampilan 3 baris. Maka di sini saya menambahkan sebuah vertical scroll untuk memudahkan kita melihat data di bawahnya. Lalu setelah selesai, untuk keluar dari program kita bisa
menekan tombol close atau tombol button exit yang sudah kita buat tadi. Baik, sekian presentasi dari program menghitung nilai mahasiswa yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.